Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada materi ajar yang kedua, masih dalam uh, bab tentang berpikir kritis dan mencintai pengetahuan dan teknologi. Pada materi ajar yang kedua ini, kita akan fokus tentang membahas mencintai ilmu pengetahuan. Untuk durasi kegiatan kedua selama materi ajar ini adalah satu kali pertemuan atau 3 kali 45 menit. Kita akan bahas secara detail. Untuk tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari sama seperti halnya materi sebelumnya, bahwa kita akan membaca dengan tartil Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menganalisis Quran dan hadis. Uraian materi kita awali dengan sebuah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Di antaranya adalah doa tentang ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan juga bahwa yang batil itu memang batil dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Dari untayan doa tersebut kita dibimbing untuk mendapatkan ilmu lalu memohon kekuatan untuk mengamalkannya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Minhajul Abidin menyebutkan beberapa tangga yang harus ditempuh untuk menuju Allah. Dan tangga yang pertama adalah ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan bahwa perbuatan tanpa dibekali ilmu hakikatnya merusak, bukan memperbaiki. Mari sama-sama kita telah Quran Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat ke-33 tentang bagaimana kita harus mencari pengetahuan. Simak baik-baik bacaannya dan uh, sesuaikan dengan makhrajul huruf dan juga berikut adalah sedikit tentang penjelasan tajwid dari Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Salah satunya adalah al-insi. Al-insi adalah ikhfa. Pembacaan tajwidnya adalah ikhfa karena ada hukum non mati yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Seperti halnya juga pada lafaz yang selanjutnya yaitu al-tanfudu. Ikhfa huruf nun bertemu dengan huruf fa. Bacanya sama dan seterusnya. Isi dan kandungan ayat dari Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 adalah bahwa Allah mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Meskipun mereka berusaha lari ke segala penjuru langit dan bumi, sementara langit dan bumi serta alam semesta ini dimiliki dan berada dalam kekuasaan Allah SWT. Jika tidak percaya, silakan menembus dan melintasi ke seluruh penjuru alam raya ini. Pasti mereka tidak mampu. Yang kedua, jika saat ini muncul kelompok manusia yang mampu melintasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dan ilmu yang didapat, itu hanya seberapa, tidak sebanding dengan luasnya alam semesta, dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus semakin menumbuhkan kesadaran tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya semakin luas ilmu dan dalamnya ilmu yang dimiliki, hidupnya harus semakin dekat kepada Allah. Bahwa semua merupakan nikmat yang pasti akan meminta tunjukkan. Selanjutnya kita akan menelaah hadis tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadis dari riwayat
Muslim yang berbunyi Sami'tu Abdullah ibni Amri ibni al-As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu ilma intiza'a yantazi'uhu minan nasi walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman takhadha an-nasu ra'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin adallu wa adallu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ash, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, tetapi dengan diwafatkannya ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka, para pemimpin-pemimpin yang bodoh itu, memberikannya tanpa ilmu, kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain. Dari kandungan hadis ini memberikan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri pada ulama. Menjadi ulama bukan hal mudah, seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu. Misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Nawawi, dan Buya Hamzah setelah mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Mereka semua menjadi ulama yang produktif dalam berkarya, sehingga karyanya menginspirasi dan dapat dibaca, diteliti dan ditelusuri isi kandungannya, sehingga generasi saat ini, bahkan generasi mendatang masih dapat mengambil manfaatnya. Kita rasakan semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang dimiliki sang ulama dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Hal ini terbukti semakin sulitnya, semakin susahnya kita menemukan teladan hingga petunjuk contoh. Akibatnya, problematika dunia saat ini semakin banyak dan susah dicari solusi. Untuk menutup pada materi kita hari ini, marilah kita membaca, meneliti, dan menuntut ilmu. Bahwa mencari, meneliti, dan menuntut ilmu haruslah berlandaskan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencinta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah. Artinya ridhonya didapatkan, dan dengan bertambahnya ilmu semakin mendekatkan dirinya taqarrub hanya kepadanya. Jika ini yang dilakukan, hasilnya tentu membawa kebaikan untuk semua dan terhindar dari ilmu yang membawa kerusakan dan kehancuran bagi manusia dan alam semesta. Itu saja untuk materi kita pada kali ini. Jazakallahu khair. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.